Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, kita tentu tahu, Wali Songo adalah salah satu sosok yang menjadikan mayoritas masyarakat negara kita beragama Islam. Salah satu dari mereka adalah Sunan Bonang. Yuk kita simak kisah singkat beliau. Sunan Bonang merupakan salah satu wali Songo, 9 wali, yang ikut andil dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465, dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Asal nama Bonang. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang, sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Namun ada pula yang menyatakan bahwa nama Bonang diambil dari salah satu alat musik tradisional yang biasa digunakan oleh Raden Maulana Magdum Ibrahim, untuk memudahkan pengenalan Islam kepada masyarakat. Sejak kecil, beliau sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin oleh ayahnya, Sunan Ampel. Dan, ini sudah bukan rahasia lagi bahwa latihan para wali lebih berat daripada orang biasa pada umumnya. Ia adalah calon wali terkemuka, maka Sunan Ampel mempersiapkan pendidikan sebaik mungkin sejak dini. Suatu hari disebutkan bahwa Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku, sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai, Aceh. Keduanya menambah pengetahuan kepada ayah kandung Sunan Giri yang bernama Syekh Maulana Ishak. Mereka juga belajar kepada para ulama besar yang menetap di negeri Pasai, seperti para ulama tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, Persia atau Iran. Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa setelah belajar di negeri Pasai. Raden Paku kembali ke Gresik dengan mendirikan pesantren di Giri sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Sementara itu, Raden Magdum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di Tuban. Dalam berdakwah, Raden Magdum Ibrahim sering mempergunakan kesenian tradisional untuk menarik simpati rakyat, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang bagian tengahnya lebih ditonjolkan. Apabila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbul suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Terlebih lagi bila Raden Magdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik tersebut. Ia adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi. Jika ia membunyikan alat itu, maka pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Dan, tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang, sekaligus melakukan berbagai tembang ciptaan beliau. Begitulah siasat Raden Magdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, ia tinggal menyiapkan ajaran Islam dalam berbagi tembang kepada mereka. Dan, seluruh tembang yang diajarkannya adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Maka, tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati tanpa paksaan. Di antara tembang Raden Magdum Ibrahim yang terkenal, yaitu, Tombo Ati Iku Ono Limo Wernane, Kaping Pisan Moco Quran Angen-angen Sak Maknane. Kaping Pindo Solat Wengi Lakonono. Kaping Telu Wong Kang Soleh Kancanono, Kaping Papat Kudu Weteng Ingkang Luwe. Kaping 5 Zikir Wengi Ingkang Suwe. Sopo wonge biso ngelakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Adapun arti tembang tersebut adalah obat sakit jiwa, hati, itu ada 5 jenisnya. Pertama, membaca Al-Quran direnungkan artinya. Kedua, mengerjakan salat malam sunnah tahajud. Ketiga, sering bersahabat dengan orang solih, berilmu. Keempat, harus sering berprihatin, berpuasa. Kelima,
sering berzikir mengingat Allah di waktu malam. Siapa saja mampu mengerjakannya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Sekarang, lagu ini sering dilantunkan para santri ketika hendak sholat jamaah baik di pedesaan maupun di pesantren. Sebenarnya, para murid Raden Makdum Ibrahim sangat banyak, ada yang dari Tuban, Pulau Bawean, Jepara, maupun Madura. Sebab, ia sering mempergunakan Bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Pada masa hidupnya, Sunan Bonang termasuk pendukung kerajaan Islam Demak, dan ikut membantu mendirikan Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Saat itu, ia lebih dikenal sebagai pemimpin tentara Demak oleh masyarakat setempat. Ia juga memutuskan pengangkatan Sunan Ngudung, ayah Sunan Kudus, sebagai panglima tentang Islam Demak. Ketika Sunan Ngudung gugur, Sunan Bonang pula yang mengangkat Sunan Kudus sebagai panglima perang. Bahkan, ia pun memberikan nasihat yang berharga pada Sunan Kudus tentang strategi perang menghadapi Majapahit. Sunan Bonang sangat memperhatikan ajaran Islam, sehingga ia sering menunjukkan tata cara hidup yang baik agar orang Islam menjalani kehidupan dengan kesungguhan dan kecintaan kepada Allah. Para penganut Islam haruskan menjalankan, seperti sholat, berpuasa, dan membayar zakat. Selain itu, mereka juga harus menjauhi 3 musuh utama, yaitu dunia, hawa nafsu, dan setan. Untuk menghindari ketiga musuh itu, mereka dianjurkan untuk lebih banyak berdiam diri, bersikap rendah hati, tidak mudah putus asa, dan bersyukur atas nikmat Allah. Sebaliknya, mereka juga harus menjauhi sikap dengki, sombong, serakah, serta gila pangkat dan kehormatan. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M. Demikianlah cerita singkat Sunan Bonang, semoga bermanfaat, amin ya robbal alamin.